Saudara, dalam hidup kita, saudara, kita jangan pikir bahwa kesulitan hidup kita adalah satu kesulitan yang paling besar. Problema yang paling besar yang kita hadapi adalah kita tidak mendapatkan privilege untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Problema hidup kita yang paling besar adalah kalau kita akhirnya mendapatkan firman Tuhan, tapi tidak bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Tidak ada kehausan dan kerinduan untuk akhirnya dibentuk oleh firman Tuhan. Itu problema terbesar kita. Kesulitan hidup boleh saja banyak. Kita bisa disalah mengerti, kita bisa merasa mungkin kita tidak diperlakukan secara fair, tapi semua itu minor ketika kita mengetahui bahwa ada firman Tuhan yang bisa kita nikmati. Suka tidak suka, thy will be done. Suka tidak suka, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita kerjakan. Di sana gereja Tuhan akan diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, untuk hari ini kita akan masuk di dalam tetap pembahasan daripada Elisa. Mari kita membuka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kita akan membahas 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Saya membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu saudara baca ayat ke-7 dan kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 8. Saya akan membaca 1 sampai 6. Lalu saudara akan membaca 7, saya membaca 8 dan bertanggapan terus sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Dia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negerinya orang Filistin. Kemudian dia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi. Saudara tahu nama ini kita terakhir kali membacanya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala sesuatu, segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. 7. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh, namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan bertakhta di dalam
seluruh yang kami lakukan pada pagi hari ini, baik pemberitaan firman Tuhan, maupun juga nanti doa-doa yang akan kami panjatkan. Berilah kepada kami suatu hati yang beribadah. Kami datang ke sini bukan untuk mencari suatu kesembuhan atau mencari suatu penghiburan bagi kesulitan hidup kami. Tapi kami rindu datang sebagai satu komunitas untuk berdoa bersama, berlutut bersama, mendoakan komunitas ini, mendoakan pekerjaan Tuhan kepada kami, mendoakan juga pekerjaan Tuhan dalam kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai pendoa-pendoa, dan Tuhan terus bangkitkan pendoa-pendoa di antara komunitas ini ya Tuhan. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saya perhatikan dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-6 tersebut adalah suatu perikop berkenaan dengan seorang perempuan yang namanya perempuan Sunem. Kita tidak membahas ini, tapi ini dibahas dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, saudara. Dalam 2 Raja-Raja pasal keempat ada satu kisah di mana Elisa membangkitkan anak daripada seorang perempuan di Sunem. Saudara, ini mirip sekali dengan awal daripada pelayanan daripada Elia, tapi ada perbedaannya. Kalau Elia, kita belajar saudara beberapa minggu yang lalu, kalau Elia itu yang membangkitkan anak daripada seorang janda, Elisa membangkitkan anak daripada seorang wanita, seorang istri yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat yang kaya. Saudara. Kalau Elia membangkitkan seorang anak janda miskin, Elisa membangkitkan seorang anak daripada satu keluarga, seorang perempuan yang kaya dikatakan di sana. Elia membangkitkan ini, anak ini akhirnya di awal daripada pelayanan dia. Elisa itu membangkitkan itu di kira-kira akhir daripada pelayanan dia. Dan Elisa membangkitkan ini kaitannya ini dengan 3,5 tahun daripada kemarau yang datang kepada Israel. Elisa membangkitkan anak tersebut, nanti di sini disebutkan, ini adalah anak daripada perempuan tersebut. Ini nanti kaitannya dengan 7 tahun kemarau daripada Israel. Surah 3,5 adalah, kalau dikali 2 adalah 7, 2 itu menyatakan ini double. Ini kemarau yang lebih hebat lagi yang dialami oleh Israel pada saat itu, saudara. So, perhatikan dalam pasal 8 yang pertama yang tadi saya bacakan bagi saudara, di sana dikatakan Elisa berkata pada perempuan tersebut, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Saudara, langsung setelah mendengarkan kalimat tersebut, si perempuan tersebut langsung berkemas dan lalu melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia pergi bersama dengan keluarganya dan tinggal menetap sebagai pendatang di tanah Filistin 7 tahun lamanya. Baru kemudian dia akan kembali, dan saya tidak memberitakan hari ini mengenai apa yang terjadi setelah itu. Tapi poin saya dalam ayat yang pertama, saudara bisa melihat ini suatu kemarau yang luar biasa besarnya. Kalau saudara perhatikan di sana, dalam bahasa Indonesia, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan. Itu di dalam bahasa aslinya pakai kata bara, saudara. Saudara tahu kata bara dipakai dalam Kejadian, kita berbicara mengenai Tuhan menciptakan, yaitu pada mulai Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu kata bara dipakai dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Sekarang kata bara dipakai di sini dalam dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1. Tuhan itu mendatangkan, Tuhan menciptakan kelaparan tersebut. Saudara, bara itu bukan berarti harus mengerti atau diartikan sebagai creatio ex nihilo, bukan, saudara. Karena nanti, saudara, saya pernah jelaskan hal ini di dalam Kejadian pasal yang pertama tersebut. Itu kata bara dan asa itu silih bergantian dipakai. Ya, kalau saudara perhatikan, mari kita buka Alkitab kita, saudara ya. Kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-25, saudara, misalnya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Itu kata menjadikan itu pakai kata asa. Lalu ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu menjadikan juga pakai kata asa, saudara. 27, maka Allah menciptakan manusia, itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, itu kita menciptakan pakai kata bara di sana. Jadi masih berkaitan dengan penciptaan manusia, itu kedua kata ini dipakai, bara dan asa, saudara. Jadi bara belum tentu berarti harus ex nihilo. Pengertian daripada ex nihilo nanti didapatkan dari yang lainnya juga, bukan dari cuma kata ini saja. Cuma satu hal yang pasti, kata bara menciptakan.
Kata asa menjadikan, kata bara itu hanya dipakai oleh Tuhan semata-mata. Tidak ada manusia itu menggunakan kata bara itu tidak ada. Manusia itu pakai kata asa menjadikan iya, tapi bara hanya dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu orang menganggap bahwa ini menciptakan pasti adalah suatu hal yang sangat unik sekali, bukan daripada apa yang sudah ada, menjadikan itu dari apa yang sudah ada, menciptakan itu dari apa yang tidak ada sebelumnya. Bara, maka orang menyimpulkan ini daripada creatio ex nihilo, tapi tidak harus. Artinya demikian. Karena kelaparan yang Tuhan datangkan kepada Israel, itu pasti bukan creatio ex nihilo, itu bukan suatu hal yang diciptakan tanpa daripada apa-apa, enggak, itu pasti ada proses daripada hukum alam dan seterusnya. Cuma 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang pertama itu mengatakan bahwa kelaparan yang hebat itu datang daripada Tuhan, itu maksudnya di sana. Itu dijelaskan tidak lain daripada itu adalah dari Tuhan semata-mata. Saudara, creatio ex nihilo, saudara bisa lihat daripada ayat-ayat yang lain, coba kita buka Yohanes misalnya. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes pasal 1 ayat ketiga, ini ayat yang terkenal, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini cukup eksplisit sebenarnya berkaitan dengan creatio ex nihilo, tapi kalau ini masih belum jelas juga, coba kita buka Roma, kita Roma pasal yang keempat. Kita Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17. Roma pasal 4 ayat ke-17 seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat ini ditambah dengan konsep bahwa bara, kata bara itu hanya dipakai hanya untuk Allah semata-mata saja, tidak pernah dipakai oleh manusia, itu menjadikan orang menyimpulkan bahwa bara itu berarti creatio ex nihilo, tapi tidak harus ke sana. Tapi yang pasti bara menunjukkan bahwa kata itu menunjukkan ini hanya Tuhan yang bisa melakukan. Bukan cuma masalah hukum alam dan seterusnya, ini satu kelaparan hanya Tuhan yang bisa lakukan, satu kelaparan yang demikian besar. So yang menarik juga dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang pertama tersebut, Tuhan bara kelaparan, Tuhan akan mendatangkan kelaparan tersebut, yang pasti menimpa negeri ini itu mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai tanah ini, atau bumi ini, atau dalam bahasa Ibrania Arets. Ini di sini, saudara. Ini saudara, kata bara dan Arets itu adalah suatu hal yang muncul sudah dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sekarang kata bara dan Arets tersebut keluar juga dalam ayat yang pasal 8 ayat 1 ini. Ini sangat menarik sekali, saya akan menceritakan maksudnya apa di sini, saudara. Saudara, demikian besar sampai akhirnya Elisa menyuruh perempuan tersebut untuk pergi meninggalkan Israel, kemanapun saja, keluar dari Israel, engkau bisa menjadi pendatang yang bisa diterima di sana, engkau pergi, karena Tuhan akan mendatangkan kelaparan ini di tanah Israel. Walaupun memang Eretz, saudara, tapi di sana maksudnya lebih khususnya adalah tanah Israel, karena nanti kelaparan, orang perempuan itu akan keluar dari Israel ke Filistin. Di Filistin mereka tidak kelaparan, tapi di Israel akan mendapatkan suatu kelaparan yang luar biasa. Soalnya kita lompat langsung dalam ayat yang ke-7, dalam ayat ke-7 itu ada kata sambung, now Elisa, sekarang Elisa. Atau terjemahan lain, dan Elisa masuk ke Damsyik. Ya, ini kata now atau kata dan tersebut itu menyatakan ini suatu kisah, ayat 7 itu suatu kisah yang paralel dengan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi Elisa bukan masuk ke Damsyik setelah 7 tahun itu sudah lewat. Bukan, biasanya kalau demikian tuh pakai kata after all this, setelah semuanya ini terjadi, maka ini apa yang dilakukan oleh Elisa. Tidak, tapi sini katakan Elisa masuk ke Damsyik, and now Elisa masuk ke Damsyik, atau and Elisa masuk ke Damsyik, dan Elisa masuk ke Damsyik. Maksudnya ini suatu hal yang paralel. Dalam kelaparan tersebut, perempuan Sunam itu pergi ke daerah Filistin, Elisa pergi ke daerah Damsyik, saudara. Saudara melihat di sini, Damsyik adalah wilayah negara Aram, itu sudah di luar daripada Israel. Mengapa kok Elisa bisa ada di Damsyik? Bukankah terjadi perperangan antara Aram dan Israel? Saudara, kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, saudara. Ini ada suatu perjanjian yang menarik antara Ben-Hadad dan juga Ahab. Ya, Ahab adalah, kita sudah membahas Ahab, raja atau ayah daripada Yoram, saudara. Coba kita melihat 1 Raja-Raja pasal 20, kalau saudara perhatikan dalam ayat ke-23, itu terjadi satu pertempuran antara Aram dan Israel, dan nanti Aram dikalahkan,
Ben-Hadad itu sampai sudah terkepung, sudah hampir mati, lalu akhirnya dia merendahkan diri dan meminta belas kasihan daripada Ahab. Coba kita lihat dari ayat yang ke-31. Satu Raja-Raja pasal 20 ayat 31. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, ketahuilah kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah, padahal kita tahu raja-raja Israel adalah raja-raja yang sudah menolak Tuhan, tapi ada reputasi bahwa mereka adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel, barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali kepada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang ini menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, memang saudaramu Ben-Hadad. Sudah itu berkatalah Ahab, pergilah ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. 34, kata Ben-Hadad kepadanya, kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkan pergi. Saudara, ini yang terjadi. Ada perjanjian yang mungkin masih dihormati atau ya diterima pada saat itu, sehingga mereka masih bisa memiliki suatu, ya orang-orang Israel memiliki tempat pasar, bisa buka pasar di Damsyik dan sebaliknya, saudara. Saudara, Elisa berada di Damsyik. Elisa sudah keluar daripada tanah Israel. Saudara perhatikan di sini, abdi Allah pada satu sudah meninggalkan Israel. Saudara, kesulitan Israel yang terbesar pada saat ini bukan kesulitan kelaparan. Kalau saudara melihat kelaparan ini suatu masalah yang terbesar yang dialami oleh Israel, bahkan kelaparan yang 2 kali lebih panjang daripada kelaparan yang terjadi dalam zamannya Elia. Saudara salah mengerti mengenai kasus ini. Orang-orang Israel pada saat itu kalau merasakan bahwa kelaparanlah menjadi isu yang terbesar pada saat itu, mereka juga salah mengerti mengenai semua yang terjadi pada saat itu. So, memang kelaparan itu menjadi suatu yang sangat sulit sekali yang harus dihadapi oleh orang Israel. Kelaparan itu suatu tanda bahwa Tuhan itu sudah tidak lagi memberkati Israel, Tuhan itu sedang menarik shalomnya dia. Jadi saya katakan dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1, kata bara dan eretz itu adalah suatu hal yang disatukan, dan terakhir kali kita melihat hal ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa bumi itu masih belum berbentuk. Tuhan menciptakan, nah Tuhan bukan cuma menciptakan saja, tapi Tuhan juga memenuhi bumi dengan segala kelimpahan. Itu ada suatu anugerah daripada Tuhan. Maka ketika kata bara kali ini digabungkan dengan eretz, itu seakan Tuhan sedang withhold his grace, menarik kembali semua anugerah dia, sehingga terjadi kelaparan yang demikian dahsyat. Kedegilan hati daripada orang-orang Israel membuat Tuhan menghukum mereka. Tapi penghukuman tersebut itu bukanlah yang terbesar. Firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, akhirnya firman Tuhan yang tidak lagi didengarkan oleh orang Israel. Kesulitan terbesar orang Israel adalah Elisa keluar daripada tanah Israel. Elisa sekarang tidak lagi di Israel. Saudara, Yoram tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan melalui Israel. Orang-orang Israel Yoram tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan melalui Elisa. Orang-orang Israel tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan melalui Elisa. Elisa sekarang sudah keluar daripada Israel. Saudara, ini suatu hal yang paling besar yang terjadi pada saat itu. Saudara, dalam hidup kita, saudara, kita jangan pikir bahwa kesulitan hidup kita adalah satu kesulitan yang paling besar, problema yang paling besar yang kita hadapi. Tidak, saudara, problema yang paling besar yang kita hadapi kalau kita tidak mendapatkan privilege untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Problema hidup kita yang paling besar adalah kalau kita akhirnya mendapatkan firman Tuhan, tapi tidak bisa dibentuk oleh firman Tuhan. Tidak ada kehausan untuk akhirnya mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kehausan dan kerinduan untuk akhirnya dibentuk oleh firman Tuhan. Itu problema terbesar kita. Saudara bisa kesal dengan gereja, kalau saudara meninggalkan gereja. Pada saat itu mungkin hal yang terbesar yang saudara akan rasa terhilang adalah firman Tuhan yang selama ini saudara dapatkan melalui gereja dan komunitas gereja. Saudara jangan pikir bahwa problema hidup kita sehari-hari adalah problema yang besar. Dalam bangsa Israel, saudara, firman Tuhan itu demikian utama. Bahkan nanti sebelum Yesus Kristus datang, itu ada 400 tahun masa di mana
Dikatakan pada saat itu orang Israel bukan kelaparan makanan, haus, minuman, tidak. Mereka lapar dan haus akan firman Tuhan. Itu kehilangan yang terbesar. Coba kita perhatikan beberapa ayat yang penting, saudara. Coba kita perhatikan Hakim-Hakim. Hakim-Hakim ditutup dengan suatu statement yang tidak baik, saudara. Hakim-Hakim pasal 21, coba kita buka, Hakim-Hakim pasal 21. Ya, Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 itu adalah kata terakhir daripada kitab Hakim-Hakim. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Gak ada raja. Saudara, raja di dalam orang Israel adalah raja yang akhirnya memastikan dia adalah gembala. Raja adalah gembala. Dia adalah gembala daripada umat Tuhan. Tuhan memakai raja itu berbeda dengan raja-raja daripada orang-orang bangsa-bangsa yang lain. Raja orang Israel itu adalah gembala, saudara. Daud itu adalah gembala. Dia adalah gembala yang dijadikan gembala daripada umat Tuhan. Saudara, raja adalah gembala yang memberitakan atau menyampaikan mengenai hukum Taurat. Ketika raja dinobatkan, dia harus mendengarkan titah daripada Tuhan. Hukum Taurat dibacakan kepada dia. Supaya dia akhirnya melakukan itu kepada rakyatnya, saudara. Tapi saudara, di sini dikatakan, saudara, ayat 25, Hakim-Hakim 21-25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang jadi raja. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, itu menakutkan, tapi tidak menakutkan, tidak lebih menakutkan daripada apa yang dikatakan dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga itu menceritakan mengenai zaman daripada akhir Hakim-Hakim, saudara, zaman daripada Judges Hakim-Hakim. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara, itu kemalangan yang besar sekali. Yehezkiel, coba kita buka Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-7. Ya, Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Coba kita buka Yehezkiel 7 ayat 26. Saudara perhatikan di sini. Itu kemalangan demi kemalangan semakin terjadi. Itu ada suatu crescendo. Itu semakin lama semakin malang, saudara. 7 ayat 26. Bencana demi bencana akan datang. Rumor atau kabar, ya, atau lebih tepat rumor demi rumor akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam. So, ini suatu malapetaka besar bagi umat Tuhan. Mereka menginginkan penglihatan daripada nabi, mereka tidak dapatkan. Dan akhirnya pengajaran itu akhirnya hilang juga di antara priest, umat Tuhan atau pelayan Tuhan. Tidak lagi bisa mengajar umatnya. Itu kemalangan yang terbesar. Saudara, di sini, saudara, kalau lihat ayat yang ke-7, kemalangan besar terjadi di Israel. Bukan karena kelaparan, tapi karena sekarang abdi Allah tersebut tidak lagi di tanah Israel. Elisa masuk ke Damsyik. Saudara, yang menarik pada saat itu dikatakan di sini, pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram itu sedang sakit. Dan akhirnya dia diberitahu oleh hamba-hambanya mengatakan, atau Hazael di sini mengatakan, bahwa ada abdi Allah datang kemari. Saudara, dikatakan abdi Allah, dia kasih tahu namanya siapa, tapi langsung si Ben-Hadad itu tahu itu adalah Elisa. Saudara. Jadi reputasi Elisa itu sudah pernah didengarkan oleh Ben-Hadad sebelumnya. Perhatikan dalam 2 Raja pasal yang ke-5, itu Naaman disembuhkan dan ketika dia kembali ke Aram, pasti dia menceritakan bagaimana Elisa, abdi Allah ini menyembuhkan sakit kustanya dia. Sakit kusta adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat itu, tapi Elisa menyembuhkan sakit kusta tersebut. Coba kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, saudara, 2 Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Setelah disembuhkan, terjadi suatu pengakuan daripada Naaman yang mengatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, kecuali di Israel. Ini pengakuan daripada Naaman. Itu tidak komplit, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-18, Naaman yang tadi memanggil Allah, cuma ada Allah, Elohim, yaitu di Israel. Sekarang menyamakan dia sebagai Yahweh, saudara. Dan kiranya Tuhan Yahweh mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Saya tidak jelaskan lagi di sini, saudara. Tapi saya percaya, saudara, Naaman memiliki suatu konsep Tuhan yang benar dan dia sudah memiliki atau embrace iman tersebut sehingga memanggil Allah sebagai Yahweh. Sekarang dia kembali dan pasti dia menceritakan mengenai hal ini. Kalau saya perhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6,
ayat yang ke-8 dan seterusnya, kita tidak membicarakan mengenai hal ini juga, tapi dalam 2 Raja pasal yang ke-6, yang ke-8 dan seterusnya, perikop tersebut, itu tentara daripada Aram, tidak terlalu besar, tidak seluruh tentara Aram, tapi cukup besar yang akhirnya mau menangkap Elisa, dan akhirnya dibawa, itu Elisa mendoakan supaya mata mereka dibutakan, mata mereka akhirnya dibutakan, mereka dibawa masuk ke dalam Samaria, dan ketika mereka dicelikkan kembali, mereka baru tahu mereka berada di Samaria. Tapi dalam perikop tersebut, saudara bisa melihat bagaimana nanti Elisa minta pada raja untuk melepaskan mereka. Ya, saudara bisa melihat akhirnya dalam perikop yang kita bahas minggu lalu, itu seluruh tentara Aram lalu masuk kembali ke Israel, dan bahkan mengepung Samaria sedemikian rupa sampai Samaria itu sudah nggak bisa eksis lah seharusnya. Itu sampai 1/4 kap tai. Saudara masih ingat ya, itu harganya 5 shekel perak. Rakolda Hammurabi mengatakan orang upahan yang paling rendah, yang paling nggak ada skill, budak yang paling rendah, itu bayarannya 10 shekel perak per tahun. Jadi kap tai, 1/4 kap tai tersebut, itu bayaran daripada budak yang paling rendah, 6 bulan bayaran. Menakutkan sekali. Tapi terjadi suatu pelepasan, satu deliverance yang luar biasa, miraculous. Kita lihat dalam 2 Raja pasal yang ke-7, bagaimana nanti tentara Aram itu suatu seluruh yang sudah mengepung Samaria tiba-tiba meninggalkan. Ya, langsung pada hari itu, saudara, kalau dikatakan dalam 2 Raja pasal 7 ayat yang pertama, harga sesukat tepung, itu kira-kira 8 liter, itu berharga nanti harganya 1 shikal, langsung turun harga, enggak paling murah, itu bukan harga yang paling murah, tapi drastik sekali turunnya. Saudara melihat ini deliverance yang demikian miraculous. Saudara, saya percaya Ben-Hadad tahu siapa Elisa, dia tahu siapa Tuhannya Elisa, dia pasti pernah dengar nama daripada Yahweh. Bahkan ketika dikatakan bahwa abdi Allah kemari, saudara, langsung Ben-Hadad tahu itu adalah Elisa. Ke-8, berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Yahweh. Dia sebutkan nama Yahweh di sana. Dia pernah dengar nama Yahweh, dia sebutkan nama Yahweh, petunjuk Yahweh dengan perantaranya. Apakah aku akan sembuh daripada penyakit ini? Sedemikian rindu Ben-Hadad untuk bisa tahu apakah dia akan sembuh daripada penyakit itu. Dia minta supaya langsung Hazael pergi menghadap kepada Elisa, bawa persembahan, dan tidak tanggung-tanggung. Saudara bisa perhatikan di sini, saudara, ayat ke-9. Pergilah Hazael menyongsong dia, Elisa, diambilnya lah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari dada Damsyik. Sebanyak berapa, saudara? Muatan 40 ekor unta. Luar biasa. Saudara, ini merandakan suatu kerinduan daripada Ben-Hadad untuk disembuhkan daripada penyakit itu. Kerinduan daripada Ben-Hadad untuk bisa terus hidup dalam dunia ini. Saudara, orang kaya tidak pernah bisa akhirnya dengan kekayaan dia menambahkan umur dia, itu tidak mungkin. Saya pernah kenal ada seorang yang sangat kaya, tidak perlu kasih tahu di mana, saudara, tapi orang kaya ini demi menambah hidup daripada dia mengalami cancer, saudara. Dia sampai habis berapa belas M, tetap akhirnya harus meninggal. Saudara, Ben-Hadad kasih demikian banyak persembahan pada Elisa, mau tahu apakah aku akan disembuhkan daripada penyakit ini. Saudara, ini kondisi daripada orang berdosa, dan Ben-Hadad adalah tipikal daripada orang berdosa. Dia tahu siapa Elisa. Dia tahu bagaimana Naaman itu akhirnya disembuhkan daripada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia tahu bagaimana melalui Elisa itu akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Satu miraculous deliverance. Dia tahu semua hal ini, tapi ketika dia tahu Elisa datang, dia bukan tanya kepada Elisa, apa rencana Tuhan ya bagi Aram. Tidak. Kira-kira hidupku bagaimana? Bagaimana dengan hidupku? Selalu sengsara hidup kita itu menentukan apa yang mau kita dengarkan. Dia memberikan korban demikian banyak, persembahan demikian banyak, cuma mau tahu apa yang akan terjadi dengan hidup dia. Itulah orang berdosa yang suka memperalat Tuhan. Tuhan hanya diperalat untuk diri dia sendiri. Sembuhkanlah aku. Menarik sekali mengapa Ben-Hadad, saya berpikir demikian, mengapa Ben-Hadad mengasih persembahan yang demikian banyak. Itu sampai 40 ekor muatan itu penuh dikasih pada Elisa untuk cuma tahu apakah dia akan sembuh. Nggak tahukah Ben-Hadad bahwa Elisa menolak persembahan Naaman? Nggak tahukah Ben-Hadad bahwa Elisa tidak mau menerima persembahan Naaman? Terus saya pikir, kemungkinan Ben-Hadad tidak tahu. Mengapa? Saudara masih ingat, Elisa sudah menolak persembahan daripada Naaman. Lalu setelah Naaman berpisah dengan Elisa, apa yang terjadi? Gehazi pergi bertemu dengan Naaman,
Ya, Gehazi bertemu dengan Naaman dan mengatakan bahwa sekarang Elisa minta persembahan. Saudara, itu kali terakhir akhirnya Naaman memberikan sedikit daripada apa yang dia miliki, karena Gehazi juga gak minta banyak-banyak, dia cuma minta sedikit, sebagian. Dan setelah itu dia berpisah, pergi. Dan mungkin Ben-Hadad tahu bahwa Elisa itu mendapatkan ini daripada Naaman. Dan harga dia itu lebih daripada Naaman. Maka dia memberikan lebih sekarang untuk akhirnya bisa tahu apakah dia akan disembuhkan, dan kalau bisa dengan persembahan itu dia disembuhkan. So, luar biasa yang terjadi di sini. Saya percaya Elisa tidak mengambil semua hal itu. Nah, mungkin Elisa memiliki dua prinsip pelayanan yang berbeda di sini. Tapi saudara perhatikan, Elisa menjawab ketika ditanya, ya. Oh, by the way, saudara, menarik sekali ayat ke-9, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram. Itu saudara bukan benar-benar literal anak. Ya, Ben-Hadad itu bukan literal anak daripada Elisa, itu nggak mungkin, saudara. Tapi memang berdasar itu prophets, nabi itu sering dipanggil sebagai father, ayah. Saudara. So, kita perhatikan, saudara, 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Elisa memanggil Elia itu sebagai ayah. Ketika Elia naik ke surga, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, Father, my Father, my Father. Saudara perhatikan 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, 2 Raja-Raja pasal ke-13 ayat yang ke-14. Demikian juga ketika Yoas melihat Elisa akan mati, saudara, maka dia berteriak, Bapakku, Bapakku, my Father, my Father. Jadi kata father sebagai seorang disandingkan kepada seorang nabi adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Dan di sini Ben-Hadad merendahkan dirinya sedemikian rupa, dia mengatakan, aku anakmu. Padahal tidak pernah ada satu relasi dengan iman, itu tidak pernah ada. Anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Saudara, menarik jawabannya Elisa. Elisa mungkin bisa tanya ya, kamu mau good news atau bad news? Mau dengar good news or bad news? Kalau saudara terima yang mana, saudara ya? Bad news dulu deh, bad news dulu, atau ya good news dulu. Saudara, di sini Elisa mengatakan, pergilah katakanlah kepada dia, pastilah engkau akan sembuh, engkau nggak akan mati oleh penyakit ini. Tapi, engkau mati dibunuh. Saudara, ini saya tidak tahu waktu Ben-Hadad mendengar kalimat ini, perasaan dia apa, tapi dia nggak pernah mendengarkan, saudara. Yang mendengarkan ini Hazael, itu kayak, gimana cara hilangin bau pete di mulut? Akan jengkol, saudara. Bau petenya sih hilang, tapi bau jengkolnya nambah ke dalamnya, saudara. Saudara, di sini dikatakan, engkau pasti sembuh dari penyakit, engkau nggak akan mati oleh penyakit ini, tapi Tuhan sudah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau pasti mati dibunuh. Saudara, 11 setelah kalimat itu diucapkan, Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Dalam bahasa aslinya itu, nggak tahu, saudara, siapa yang menatap siapa itu nggak tahu. Dalam bahasa aslinya itu, he gazed upon him until he embarrassed, malu, saudara. Jadi dia melihat dia sampai dia malu. Siapa yang melihat siapa malu, nggak ada yang tahu. Tapi di sini komentator banyak mengatakan yang adalah Elisa, benar Elisa yang menatap Hazael. Terus lihat, sampai Hazael malu. Saya percaya Elisa yang melakukan hal ini, karena pada akhirnya Elisa yang menangis. Dan kedua, saudara, ada satu kalimat sebenarnya nggak ada di dalam bahasa Indonesia, itu kata lama, menatap lama ke depan, itu dalam bahasa aslinya itu adalah sampai seseorang yang ditatap itu merasa malu. Saudara pernah lihat nggak ada orang yang ngeliatin saudara? Saudara gelisah nggak, saudara, kalau dilihatin itu? Waduh, kalau kita dilihatin ini kenapa ngeliatin saya? Ada apa ya? Ada apa yang rambut kah atau apa? Kita langsung periksa badan kita. Saudara. Tapi kalau anak kecil dilihat, senyum. Saudara. Ya, anak kecil dipelototin terus. Enggak merasa malu, dia malah senyum melototin balik. Gitu ya. Sejak umur berapa, saudara, kita merasa malu kalau kita dilihatin orang lain? Saudara. Itu perlu diperhatikan tuh. Mungkin ada psikologi yang kita perlu perhatikan di sana. Saudara. Tapi saudara merasa malu, di sini dikatakan, saudara, bahwa satu orang yang dilihat terus itu akhirnya malu. Itu karena saya rasa ada guilty feeling di dalamnya. Nggak bisa dilepaskan dari suatu perasaan guilty di dalam diri orang tersebut. Ada something wrong dalam diri saya. Maka ketika dilihatin, itu dia merasa malu. Dan ada something wrong dalam diri daripada Hazael. Ketika Hazael mendengarkan bahwa tuannya itu akan mati, dia sedih atau senang ya kira-kira, saudara. Kalau menurut saya dia senang, saudara. Ada suatu sukacita dalam hati. Dia mengetahui bahwa rajanya itu akan mati. Dia bukan meraung atau dia sedih atau dia akhirnya pakai kain kabungan, enggak. Ada something, mungkin dia sudah memikirkan sesuatu dan Elisa sudah melihat dia dan dia tahu dia sekarang sudah dilihat oleh Elisa. Maka dia merasa malu.
Ayat 12, Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya atau orang tuanya itu akan kau bunuh dengan pedang, bayi akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Saudara, ini suatu hal yang demikian menakutkan, dan kita lihat beberapa ayat, saudara, pasal 10, coba kita lihat. Dalam kemudian nanti memang Hazael akan menjadi raja, dan akhirnya dia akan menjadi raja dan dia akan berperang dengan Israel. Pasal 10 ayat yang ke-32. Nah, dikatakan secara eksplisit apa yang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elisa, tapi saudara bisa melihat bagaimana Hazael itu menghancurkan kota-kota daripada Israel. Pasal 10 ayat ke-32, pada zaman itulah mulai Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Pasal 12, ayat 17, 18. Saya bacakan bagi saudara, pasal 12, 17, 18. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperanginya lah Gad, dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahasia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri juga segala emas yang terdapat dalam pembendaraan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semua itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Hazael itu hampir juga akhirnya masuk ke dalam Yehuda, masuk ke Israel Selatan, tapi akhirnya tidak jadi menghancurkan Israel Selatan, karena di sini kalau saudara lihat, Yoas menjual perkakas-perkakas Tuhan dan diberikannya kepada Hazael. So luar biasa, saudara bisa melihat Hazael itu demikian banyak akhirnya memenangkan pertempuran. Coba kita buka um, 2 Raja pasal 13, saudara. 2 Raja pasal 13 ayat yang ketiga. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Pasal 13 ayat 22, Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Saudara bisa mungkin dikatakan Hazael, Aram di bawah Hazael itu menjadi satu negara yang mungkin musuh Israel yang terbesar. Itu demikian kejam, nanti Hazael akan menghancurkan Israel, saudara. So perhatikan di sini, Elisa melihat apa yang akan terjadi. Ada suatu vision yang Tuhan berikan kepada Elisa di Damsyik. Elisa melihat bahwa orang ini akan menggantikan Ben-Hadad. Orang ini akan menjadi raja di dalam tangan dia. Demikian hancur nanti Israel karena Hazael. Ayat ke-13, saudara. Itu menarik jawaban daripada Hazael. Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Saya cuma anjing saja." Saudara, translation lain, saya rasa lebih tepat adalah, "Anjingkah aku, sehingga aku bisa melakukan hal-hal semacam demikian?" Itu translation yang lain daripada perkataan Hazael. Apakah aku tuh anjing, sampai aku bisa capable melakukan semua hal ini? Saudara, inilah suatu penipuan yang terjadi di hidup Hazael. Dia sebenarnya adalah orang yang cukup jahat dan sangat jahat sekali, saudara. Dan Tuhan akan pakai dia untuk menghakimi umat Tuhan yang jahat yang melawan Tuhan. Tuhan akan memakai kebengisan daripada Hazael untuk menghancurkan atau menghajar umat Tuhan yang melawan Tuhan. Tapi Hazael di sini seakan mengatakan bahwa, atau mungkin dia belum terpikir, tapi saya rasa ada satu hati yang sudah licik yang sudah dia miliki, saudara. Mana mungkin aku bisa melakukan hal ini? Kalau perhatikan ayat ke-13, jawab Elisa, "Tuhan Yahweh telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Setelah itu ia pergi meninggalkan Elisa, lalu sampai kepada tuannya, ditanya sama Ben-Hadad, "Apa yang dikatakan Elisa kepadamu?" Saudara, yang dikatakan oleh Hazael itu benar, tapi not the whole truth. Ini partial truth. Yang engkau akan sembuh, maksudnya engkau tidak akan mati karena penyakitmu ini. Tapi gak dikatakan oleh Hazael mengenai apa yang dikatakan Elisa selanjutnya, engkau akan pasti mati dibunuh. Mengapa? Hazael yang merencanakan untuk membunuh. Dia dikasih tahu bahwa dia akan menjadi raja. Sekarang ini rajanya sekarang sedang sakit-sakitan. Saya bunuh saja. Ayat ke-15, saudara bisa melihat di sana. Keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja sehingga tidak bisa nafas. Tidak bisa nafas raja tersebut, dan akhirnya dia mati. Saudara, Hazael tidak kasih tahu bahwa raja pasti akan mati. Kalau dia tahu raja akan mati, kalau raja tahu dia akan mati, pasti langsung dijaga lebih ketat kamar raja tersebut.
Hazael orang yang dipercaya tersebut akhirnya membunuh raja dan dia menjadikan diri raja atas Aram. Saudara, apa yang terjadi dalam perikop yang baru kita baca ini adalah kehendak Tuhan, tidak mungkin tidak terjadi. Sebenarnya Hazael harus diangkat menjadi raja, itu sudah diperintahkan Tuhan kepada Elia, tapi Elia nggak melakukan. Elia disuruh pergi ke Damsyik dan angkat Hazael, Elia nggak lakukan, tapi bukan karena kita tidak melakukan, bukan karena seseorang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan, rencana Tuhan itu akan gagal. Tidak, Elisa sekarang yang akan melakukan. Elia yang pergi ke Damsyik, melalui kelaparan yang terjadi di Israel, Tuhan melakukan apa yang direncanakannya dia. Tuhan pakai akhirnya Elisa dan dia dibawa ke Damsyik menyampaikan perfirman tersebut. Dan akhirnya Hazael menjadi raja sesuai dengan rencana dan ketetapan daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari di sini? Seorang anak Tuhan itu mengatakan, melakukan semua perintah Tuhan. Suka tidak suka, dia senang tidak senang, dia melihat konsekuensinya baik atau tidak baik, dia melakukan perintah Tuhan karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Elisa mendapatkan vision dan dia melihat walaupun demikian kejam apa yang akan dilakukan Hazael. Tapi Elisa tetap mengatakan engkau akan menjadi raja. Engkau akan menjadi raja atas Aram. Saudara mungkin pernah ingat Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia tahu tuh bangsa Asia demikian kejam. Dia tidak merasakan orang Assyria, khususnya orang Niniwe berhak untuk mendapatkan belas kasihan pengampun daripada Tuhan. Lalu dia pergi ke tempat yang lainnya. Tidak demikian dengan Elisa. Elisa menatap Hazael. Dan dia tahu orang ini capable of doing a lot of evil. Tapi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dia katakan. Dan dia katakan bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. So, mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam suatu Jumat Agung dan Paskah. Di Jumat Agung dan Paskah kita mengenal satu hal, bahwa Tuhan yang akhirnya sudah merendahkan dirinya, akhirnya menjadi taat sampai mati. Itulah pola hidup kita. Suka tidak suka, thy will be done. Suka tidak suka, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita kerjakan. Di sana gereja Tuhan akan diberkati Tuhan luar biasa. Kesulitan hidup boleh saja banyak, kita bisa disalah mengerti, kita bisa merasa mungkin kita tidak diperlakukan secara fair. Tapi semua itu minor ketika kita mengetahui bahwa ada firman Tuhan yang bisa kita nikmati. Ada firman Tuhan yang terus bisa membentuk kita. Ada firman Tuhan yang bisa kita lakukan. Saudara, saya akan pakai 1 minggu lagi, bukan minggu depan, tapi 2 minggu lagi untuk membicarakan 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Setelah ini, saudara, setelah 2 Raja pasal ke-8, saudara akan jarang mendengarkan nama Elisa disebutkan. 1 kali Elisa disebutkan dari 2 Raja-Raja pasal 9 yang pertama. Setelah 2 Raja-Raja pasal 8, saudara akan melihat nama Elisa 2 Raja-Raja pasal 9 yang pertama. Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya dan seterusnya, saudara. Setelah itu tidak ada lagi. Dan tiba-tiba Elisa akan muncul lagi dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 14 dan seterusnya, itu perikop berkenaan dengan bagaimana Elisa mati. Saya akan memakai 1 minggu lagi untuk membahas mengenai 2 Raja pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Nah, di sana menjadi suatu konklusi, kita akan selesai membicarakan mengenai Elia dan Elisa. Minggu depan tetap daripada doa Yesus dari Yohanes pasal 17, minggu berikutnya, Sabtu berikutnya kita akan masuk dalam 2 Raja pasal ke-13 ayat 14 ayat 21. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bersyukur untuk hidup Elisa yang adalah hamba Tuhan, yang melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada dia, yang memberitakan sebagai nabi Tuhan, memang memberitakan firman Tuhan, apapun yang dia lihat, senang tidak senang, apapun dampaknya. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa menghidupi hidup Elisa seperti demikian. Khususnya dalam minggu Jumat Agung dan Paskah, kami sudah melihat contoh yang lebih indah daripada Elisa, yaitu anak Allah yang taat, bahkan taat sampai mati. Kayaknya hidup dan mati anak Allah, itu menjadi suatu hal yang kami hidupi dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Yesus anak Allah dibangkitkan sehingga akhir hidup dia bukan berakhir pada kematian. Ada suatu pengharapan atas dunia yang akan datang. Suatu kebangkitan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu yang akhirnya menjadikan kami dapat melalui hidup yang sementara ini. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi banyak daripada kami semua yang mungkin mengalami penderitaan, kesulitan, atau mungkin juga mengalami suatu
salah pengertian dan lain sebagainya. Ada mungkin duka juga. Ya Tuhan, dalam seluruh masalah hidup kami, ajar kami untuk mengetahui itu bukanlah yang terbesar. Itu tidak harusnya mendapatkan porsi yang terbesar dalam hidup kami. Tapi kami tahu, kami bersyukur ada firman Tuhan dan terus menerus firman Tuhan itu membentuk kami. Misalkan komunitas ini, seluruhnya, keluarga demi keluarga, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.